Ketika Anda tidak berani mengakui, Anda akan dipaksa untuk membohongi. Dan ketika Anda hidup dalam kebohongan, Anda akan hidup di dalam tekanan jiwa. Karena satu bohong untuk menutupi ada 9 bohong. Saya ulangi lagi. Saudara-saudara, hidup dalam kebohongan itu akan mendatangkan beban. Karena untuk menutupi satu bohong dibutuhkan 9 bohong. Seandainya istrinya nyecer terus tanya, loh ada deal kontrak baru apa? Oh ini ada ini. Nah kan dia bohong lagi. Oh dengan Pak Harto. Oh Harto yang alamatnya di mana? Oh Harto yang dari Jogja. Sebelah mana? Oh dia akan terus berdusta dan membohongi. Makanya satu bohong dibutuhkan 9 bohong untuk menutupi. Jadi Anda yang suka bohong, lama-lama Anda akan mati karena kebohongan, bukan oleh karena yang lain-lain. Kalau tidak percaya, dengar apa kata Nabi Elisa kepada Gehazi yang berbohong kepadanya. Ya kan? Saudara tahu kisahnya? Naaman dengan tentara-tentaranya yang membawa berapa miliar emas, karung-karungan dengan perak dan sebagainya. Dan waktu Naaman sudah disembuhkan dan dia mau pulang, dia mau menyerahkan persembahan kepada sang nabi, dia tidak mau. Ya kan? Akhirnya apa? Naaman dengan semuanya pulang. Dan Gehazi pikir-pikir dalam hatinya, waduh, kenapa Tuhan saya tidak mau menerima itu? Diam-diam dia menyusul dan mengatakan, oh kami punya sekolah Alkitab lagi perlu dana, ya kan? SPPT kami lagi perlu dana dan kalau boleh halah menolong kami. Kemudian dia dibawa pulang, kemudian disembunyikan. Nah, Nabi tahu, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau? Langsung, kok tahu dia? Ya kan? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan engkau itu tidak dapat memperoleh dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Gehazi menerima masalah. Kalimat yang berikutnya ini. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya, mati kau. Jangan bohong. Kalau Anda bohong dan berdusta, yang menanggung akibatnya bukan hanya saudara, anak cucu saudara akan kena getahnya. Jadi lebih baik Anda mengakui kesalahan. Gehazi apa salahnya? Dia sudah bertahun-tahun melayani sang nabi. Yang namanya nabi pasti punya ilmunya Tuhan. Dia bisa melihat dari jarak jauh. Dia bisa menebak kesalahan saudara. Lah kok ini mengatakan, oh saya tidak kemana-mana. Bohong kau. Ya kan? Kamu sudah mendapat berapa banyak uang yang bisa dipakai untuk beli kebun dan sebagainya. Kamu simpan itu semua perak dan emas di rumah, ya kan? Aduh, saudara lihat Gehazi, kasihan dia. Kebaikannya selama ini, kesetiaannya selama ini mengiring sang nabi, dihapus dengan sakit kusta gara-gara bohong. Maka jangan bohong, saudara. Akui kesalahan. Amin. Haleluya. Lebih baik engkau jujur daripada menderita yang berikut ini. Orang yang tidak berani mengakui kesalahan dan hidup dalam kebohongan akan menderita gangguan jiwa. Namanya psikosomatis. Tahu apa itu?
Apa tadi? Penyakit yang namanya psikosomatis ini begini. Saudara pusing, dadanya perut sakit, datang ke dokter, tidak ada bakteri. Leher kenceng-kenceng, perutnya muter, badan sakit-sakit, cek laboratorium, tidak ada virus. Itu penyakit yang datang oleh karena gangguan kejiwaan, stres, nanggung akibat beban menanggung rasa bersalah tadi. Sama seperti waktu saudara mau THB, dulu zaman saya namanya THB. Kalau mau ujian, belum apa-apa udah sakit perut duluan. Ya kan? Padahal saudara tidak makan nasi yang pedas dan sebagainya. Saudara sakit perut karena mikirin ujian, stres. Itu namanya psikosomatis, ya kan? Jadi saudara-saudara, orang-orang yang menderita psikosomatis karena gangguan jiwa, tidak ada obat yang lain kecuali katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Akui saja masalahnya. Ungkapkan, singkapkan, bersihkan hatimu. Kalau tidak, saudara akan menghadapi masalah. Kemarin saya melihat Pak Rick Warren mengatakan, kalau Anda menjadi orang yang suka bohong, Anda punya stronghold. Namanya stronghold, bukan setan, stronghold. Konsep-konsep salah yang saudara biarkan mengendap di otak saudara, yang pada akhirnya akan mendikte kelakuan saudara. Rasul Paulus mengatakan, aku ingin berbuat baik, tetapi yang tidak baik yang aku lakukan, karena di dalam diriku ada stronghold, ada hukum lain. Tidak apa-apa, dusta demi kebaikan. Yang penting kan istri saya tidak tahu. Selingkuh itu kan, selingan indah asal keluarga utuh, itu selingkuh. Yang penting kan tidak tahu. Siapa bilang? Allah mengatakan yang namanya pengkhianatan, KDRT, perceraian, aku membenci. Kalau Allah membenci dan saudara melakukan, tanggung akibatnya. Jangan macam-macam dengan firman Tuhan. Amin. Salah satu 10 hukum Allah, jangan berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang hatinya bebas dari rasa bersalah, karena Anda akan terbebas dari tekanan jiwa. Haleluya. Amin. Jadi begini, belajarlah dalam hidup ini saudara-saudara. Bebaskan hatimu dari semuanya ini, terutama rasa bersalah. Kalau engkau bersalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Sejauh timur dari barat, Ia menghapus. Dan Dia tidak akan menanggungkan kesalahan atau menimpakan kesalahan, menghukum kesalahan setimpal dengan kesalahan. Artinya Allah itu maha kasih, maha pemurah, penuh dengan kasih karunia. Kita salah, kita tanggung akibatnya. Tetapi hukuman Allah, kalau itu disertai dengan kasih karunia, tidak seberat apa yang seharusnya kita terima. Mengerti maksudnya? Ada ayatnya itu saudara-saudara. Ada ayatnya di sini. Saya mau membacakan ayatnya itu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 11. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Datang kepada Tuhan, terima resikonya, dan terima kasih karunia. Ini contoh. Kalau saudara mencuri, kemudian digebuki orang, terima resiko. Kemudian saudara datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah mencuri. Anda langsung menerima pengampunan sejauh timur dari barat. Tetapi resiko memar digebuki orang, Anda harus terima. Amin. Haleluya. Anda main seks bebas, kemudian pacarmu yang saudara tiduri akhirnya mengandung. Tuhan mengampuni. Kalau saudara minta maaf, saudara minta ampun, Tuhan mengampuni. Tapi harus menanggung lahir anakmu nih. Harus menghidupi mereka. Jadi ada bagian yang Tuhan akan ampuni, ada bagian yang Anda harus berani menanggung kesalahan Anda.
Amin. Haleluya. Hukuman tetap jalan, pengampunan diberikan. Tetapi resiko harus, seperti pembantu yang mencuri berlian, emas dan sebagainya, uang dan sebagainya. Saya mengampuni, saya kasih uang dia waktu di penjara. Tapi polisi mengatakan, Pak, biar dia belajar. Tetap harus dijalani. Dijalanilah. Ya kan? Kalau jauh di dalam hati kasihan dia. Tapi polisi bilang, supaya dia belajar. Disiplin hukuman diperlukan untuk orang sadar. Amin. Haleluya. Bebaskan hidupmu dari rasa bersalah. Nah, saya mau mengajak kita semua berdiri. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara yang menonton video ini. Kalau saudara merasa ada beban rasa bersalah, ada sesuatu yang selama ini membuat Anda menjadi orang yang suka berdusta, saudara menjadi orang yang menyimpan kesalahan, tidak berani mengakui, dan saudara suka menghindari orang, saudara tidak bisa menikmati damai sejahtera, hidup rasa dikejar-kejar dengan rasa bersalah, hatimu selalu menuduh-menuduh. Sekarang datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan bereskan hidup saya. Dan setelah itu saudara datang kepada orang yang kepadanya saudara bersalah, Tuhan akan mengampuni dan membereskan hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami rindu pelajaran yang kami terima menjadi pembelajaran rohani yang luar biasa. Jadikan kami orang-orang yang berani mengakui kesalahan, berani membuka diri kami transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kami sembunyikan, karena kami ingin hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan batin. Pujilah nama Bapa, biarlah pagi hari ini terus diberkati, bahkan kami dipulihkan, disembuhkan dari beban jiwa yang selama ini ada dalam hati kami, karena kami mencoba untuk menyimpan kesalahan. Ampuni kami, bereskan hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, ada spesial pagi hari ini, kita akan menyanyi